Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Samuel Setiawan dengan NIM 2022101103114423. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pemidanaan menurut UU Nomor 1 Tahun 2023. Baik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru menandai pergeseran fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, beralih dari filosofi pemidanaan yang dominan retributif menuju konsep keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pasal 51. Perubahan paradigma ini bukan hanya sekedar revisi pasal, melainkan penegasan bahwa respons terhadap kejahatan haruslah humanis dan berorientasi pada pemulihan, mengakui bahwa kejahatan merusak hubungan sosial dan menimbulkan kerugian serius pada korban. Bukan semata-mata melanggar hukum negara, filosofi holistik ini kemudian dirumuskan secara eksplisit ke dalam 5 tujuan pemidanaan yang wajib dicapai oleh putusan hakim. Tujuan pertama mempertahankan fungsi tradisional hukum pidana, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan melindungi masyarakat itu sendiri, berfungsi sebagai efek jera umum dan menegaskan kembali norma-norma sosial. Namun, fungsi ini segera diimbangi oleh tujuan kedua yang sangat progresif, yakni merekonsiliasi pelaku, korban, dan masyarakat yang merupakan jantung dari pendekatan keadilan restoratif. Menempatkan isu viktimologi pada garis depan proses peradilan. Selanjutnya, tujuan ketiga memperluas aspek restoratif dengan berupaya menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan meneteramkan masyarakat dengan fokus pada perbaikan kerusakan sosial yang diakibatkan oleh kejahatan. Pada aspek keadilan korektif, tujuan keempat mensyaratkan hakim untuk menghukum pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya, menjamin prinsip proporsionalitas yang berarti sanksi harus seimbang dengan kerugian dan tingkat kesalahan yang dibuktikan, melindungi pelaku dari hukuman yang berlebihan. Sementara itu, tujuan kelima berfokus pada fungsi pencegahan khusus, yaitu membimbing dan memulihkan pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna, menegaskan bahwa proses pemidanaan harus disertai dengan program rehabilitasi intensif untuk menekankan angka residivisme. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang multidimensi ini, Pasal 60 mewajibkan hakim untuk mempedomani individualisasi pemidanaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, memastikan sanksi yang dijatuhkan tepat sasaran. Pedoman pemidanaan ini terbagi menjadi pertimbangan objektif, yaitu beratnya tindak pidana, motif, tujuan, dan sangat penting dampak kerugian yang dialami oleh korban, dan pertimbangan subjektif yang mencakup riwayat hidup pelaku, keadaan sosial dan ekonomi, tingkat pendidikan, serta sikap penyesalan yang ditunjukkan. Lebih lanjut, hakim juga harus memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan masyarakat sambil menjunjung tinggi asas kemanusiaan agar putusan tidak diskriminatif. KUHP 2023 secara signifikan memperkuat asas ultimum remedium dengan memprioritaskan sanksi non-pemenjaraan, termasuk perluasan penerapan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pasal 67 yang memungkinkan pelaku untuk menjalani hukuman di bawah pembinaan sambil tetap produktif di masyarakat, mengurangi masalah overcrowding lapas dan dampak buruk institusionalisasi dari sudut pandang viktimologi. Penguatan hak korban terlihat jelas melalui pengaturan yang lebih tegas mengenai restitusi atau ganti kerugian dari pelaku dan kompensasi ganti kerugian dari negara jika pelaku tidak mampu. Menjadikan pemulihan hak korban sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan. Inovasi lain adalah penempatan pidana denda pada posisi yang lebih signifikan sebagai sanksi mandiri, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial pelaku sebagai opsi yang efisien dan menghindari pemenjaraan bagi pelanggar hukum ringan. Implikasi kriminologis dari seluruh pedoman ini adalah
Dorongan kuat menuju individualisasi sanksi, di mana hakim harus bertindak seperti diagnostik sosial, memilih jenis sanksi yang paling efektif untuk mencapai tujuan rehabilitasi spesifik bagi setiap individu. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan implementasi yang memerlukan perubahan budaya penegak hukum agar lebih berorientasi pada mediasi dan hasil restoratif, KUHP baru memberikan kerangka hukum yang modern, humanis, dan kokoh untuk mencapai keadilan yang seimbang bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas. KUHP 2023 menyajikan hubungan kausal yang jelas antara tujuan pemidanaan dan pedoman yang harus diterapkan oleh hakim. Tujuan rehabilitasi misalnya tidak akan pernah tercapai tanpa hakim secara cermat mempertimbangkan riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku sebagaimana diamanatkan oleh pasal 60. Pertimbangan ini memungkinkan penegak hukum dari tahap penyidikan hingga eksekusi pidana untuk merancang intervensi yang benar-benar personal dalam konteks kriminologi terapan. Pemidanaan yang berhasil haruslah spesifik bagi pelaku dengan masalah ekonomi. Pidana kerja sosial atau denda mungkin lebih efektif bagi pelaku yang kurang berpendidikan. Program vokasi di lapas menjadi prioritas. Dengan demikian, pedoman hakim berfungsi sebagai jembatan strategis untuk menghubungkan filosofi idealis KUHP dengan praktik penjatuhan sanksi yang berdaya guna. Penerapan sanksi alternatif seperti pidana pengawasan memiliki dampak signifikan dalam upaya pencegahan residivisme, pengulangan tindak pidana. Pidana penjara meskipun bertujuan untuk rehabilitasi seringkali menciptakan dampak kriminogenik atau membuat pelaku lebih mungkin mengulangi kejahatan karena kehilangan dukungan sosial, pekerjaan, dan mengalami stigma mendalam. Sebaliknya, pidana pengawasan yang dijalankan di bawah bimbingan aparat memungkinkan pelaku untuk tetap bekerja, berinteraksi dengan keluarga, dan menjaga ikatan sosial yang sehat. Inilah wujud nyata dari tujuan pemidanaan untuk membimbing dan memulihkan pelaku, sebuah pendekatan yang diakui secara internasional lebih efektif untuk pelanggaran pidana ringan dan menengah. Dari sudut pandang viktimologi, pengakuan atas dampak kerugian pada korban dalam pasal 60 atau pedoman pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai faktor pemberat hukuman, tetapi juga mengikat hakim pada tanggung jawab moral untuk memprioritaskan pemulihan korban. Ketika hakim mempertimbangkan kerugian psikologis dan finansial yang diderita korban, hal ini mendorong penggunaan kewenangan untuk memerintahkan restitusi atau memastikan korban menerima kompensasi yang layak. Hal ini mengubah putusan pidana dari sekedar deklarasi kesalahan menjadi sebuah dokumen keadilan yang turut mengakui penderitaan korban. Sesuai dengan tujuan merekonsiliasi yang dicita-citakan oleh KUHP baru, keberhasilan tujuan rehabilitasi juga menuntut reformasi mendasar pada lembaga permasyarakatan. Dalam konteks KUHP 2023, lembaga permasyarakatan harus bertransformasi dari tempat penahanan menjadi pusat pembinaan dan permasyarakatan. Kurikulum pembinaan yang diimplementasikan wajib terintegrasi dengan tujuan pemidanaan, mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan moral, dan program terapeutik untuk mengatasi perilaku kriminal. Jika lapas gagal menjalankan peran rehabilitatif ini, tujuan kelima pemidanaan akan gagal, dan proses hukum hanya akan menjadi penundaan sementara sebelum pelaku kembali mengulangi tindak pidana. Menegaskan pentingnya sinergi antara putusan hakim dan pelaksanaan sanksi. Secara keseluruhan, tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah cetak biru untuk sistem peradilan pidana yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kriminologi dan viktimologi kontemporer. Sistem baru ini berusaha keras untuk menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat akan perlindungan tuntutan korban akan pemulihan dan hak asasi pelaku untuk direhabilitasi. Tugas dan tantangan terbesar di masa depan terletak pada konsistensi implementasi di setiap jenjang peradilan, memastikan bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan semangat keadilan korektif,
restoratif, dan rehabilitatif yang menjadi roh pembaruan hukum pidana nasional. Salah satu detail penting yang diatur dalam KUHP baru adalah fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi finansial. Pidana denda tidak lagi bersifat kaku, melainkan diatur dalam sistem kategori yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi terpidana, sebagaimana diamanatkan oleh pedoman individualisasi sanksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah sanksi denda menjadi diskriminatif. Denda yang terlalu rendah bagi orang kaya tidak efektif sebagai hukuman, sementara denda yang terlalu tinggi juga bagi orang miskin dapat merugikan keluarga dan berujung pada penggantian denda dengan pidana kurungan yang tidak produktif. Oleh karena itu, hakim diwajibkan untuk mendalami kondisi finansial pelaku itu sendiri agar denda yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan penghukuman tanpa mengorbankan tujuan rehabilitasi. Hubungan antara asas ultimum remedium dan struktur sanksi di KUHP baru sangat erat. Asas ini adalah harusnya diterapkan dengan menjadikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Ketika hakim melihat bahwa tujuan pemidanaan dapat dicapai melalui pidana alternatif seperti kerja sosial atau denda, hakim harus memprioritaskan sanksi tersebut. Ini adalah filter kriminologis yang bertujuan untuk menjaga fungsi penjara hanya untuk tidak pidana serius dan berbahaya. Penerapan ketat asas ini secara teoritis akan mengurangi kontak pelaku tindak pidana non-berat dengan lingkungan kriminal di lapas, sehingga memutus mata rantai pembelajaran kejahatan yang sering terjadi dalam kondisi overcrowding. Pencapaian tujuan reintegrasi sosial pelaku, yaitu tujuan kelima, tidak dapat dipisahkan dari peran serta aktif masyarakat dan lingkungan sosial pelaku. KUHP baru mengakui bahwa keberhasilan pemulihan pelaku setelah menjalani pidana, baik di lapas maupun di bawah pengawasan, sangat bergantung pada penerimaan komunitas. Jika masyarakat menolak, mendiskriminasi, atau menstigma mantan narapidana, risiko residivisme akan meningkat secara drastis, menyebabkan tujuan rehabilitatif hukum pidana menjadi sia-sia. Oleh karena itu, proses pemasyarakatan harus mencakup edukasi publik dan inisiatif berbasis komunitas untuk memfasilitasi kembalinya pelaku sebagai anggota masyarakat yang produktif. Dalam konteks viktimologi, KUHP baru juga secara tersirat mendorong peran aktif korban dalam menentukan proses pemidanaan. Meskipun putusan akhir ada di tangan hakim, tujuan merekonsiliasi menuntut adanya dialog atau setidaknya pertimbangan serius terhadap pandangan dan kebutuhan korban. Korban tidak lagi hanya diposisikan sebagai saksi, tetapi sebagai pihak yang berproses pemulihannya harus diakomodasi oleh sistem peradilan. Ketersediaan mekanisme seperti ganti rugi dan mediasi restoratif merupakan pengakuan hukum terhadap kerugian yang diderita korban, mengubah fokus peradilan dari sekedar menghukum menjadi perbaikan kerusakan atau reparasi. Seluruh kegiatan, tujuan, dan pedoman pemidanaan dalam KUHP 2023, mulai dari pencegahan, rekonsiliasi, proporsionalitas, hingga rehabilitasi, merupakan sebuah ambisius untuk mendefinisikan kembali apa arti keadilan dalam konteks Indonesia modern. Tugas ini adalah tantangan besar bagi seluruh penegak hukum untuk tidak hanya menerapkan teks undang-undang, tetapi juga menginternalisasi semangat humanisme, keadilan restoratif, dan pencegahan yang menjadi fondasi dari pembaruan hukum pidana nasional. Penting untuk dipahami, KUHP 2023 memiliki peran ganda dalam konteks reformasi hukum pidana. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur jenis tindak pidana dan sanksi yang berlaku. Di sisi lain, ia juga merupakan instrumen pendidikan etika bagi aparat penegak hukum. Tujuan dan pedoman pemidanaan yang menekankan keadilan restoratif dan rehabilitatif secara implisit menuntut adanya perubahan mendasar
pada mindset penegak hukum dari yang berorientasi pada hasil atau jumlah kasus terselesaikan menjadi berorientasi pada proses dan dampak kualitas pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Tanpa internalisasi etika ini, pasal-pasal progresif tersebut berisiko hanya menjadi lip service tanpa implementasi yang efektif di lapangan. Keberhasilan implementasi tujuan pemidanaan yang komprehensif ini sangat bergantung pada sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana terpadu, Integrated Criminal Justice System. Keputusan hakim yang cermat berdasarkan pasal 60 atau pedoman pemidanaan harus diikuti oleh program pembinaan yang relevan di tingkat pemasyarakatan. Demikian pula proses penyidikan dan penuntutan harus proaktif dalam memfasilitasi rekonsiliasi dan restitusi di tahap awal. Kegagalan di salah satu titik, misalnya lapas tidak menyediakan program yang memadai, akan langsung menggagalkan tujuan rehabilitatif hakim. Oleh karena itu, KUHP ini menuntut adanya kerjasama yang erat dan pertukaran informasi yang mulus di antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. KUHP 2023 secara jelas memprioritaskan keadilan substantif di atas keadilan formal. Keadilan substansif berarti hasil akhir dari proses hukum tidak hanya sesuai dengan prosedur tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pihak yang terdampak. Misalnya dalam kasus pencurian ringan, keadilan substantif ini tercapai jika pelaku mengembalikan barang dan meminta maaf kepada korban atau restoratif, daripada hanya menghabiskan waktu di penjara tanpa ada pemulihan bagi korban atau formal. Tujuan pemidanaan untuk merekonsiliasi dan pemulihan keseimbangan adalah manifestasi paling jelas dari komitmen ini. Menggeser tolak ukur kesuksesan hukum dari angka vonis menjadi kualitas rekonsiliasi sosial. Peran media dan akademisi juga menjadi vital dalam mendukung tercapainya tujuan pemidanaan ini. Sosialisasi yang masif dan edukasi publik yang berkelanjutan tentang filosofi baru KUHP diperlukan untuk menghilangkan pandangan lama yang hanya menuntut pembalasan. Akademisi, khususnya di bidang kriminologi dan viktimologi, memiliki tugas untuk terus mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi alternatif dan program rehabilitasi yang dicanangkan. Dengan demikian, pelaksanaan KUHP baru dapat menjadi berbasis bukti atau evidence-based policy, memastikan bahwa pedoman dan tujuan pemidanaan yang ideal benar-benar efektif dalam jangka panjang untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan kerugian. Sebagai penutup akhir dari materi ini, apa yang sudah saya jelaskan dari atas sampai saat tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan sebuah deklarasi niat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan deklarasi niat Indonesia untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga menyembuhkan. Ini adalah upaya komprehensif untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban, kepentingan korban dalam mendapatkan pemulihan, dan hak pelaku untuk mendapatkan kesempatan kedua melalui rehabilitasi dan reintegrasi. Kesuksesannya akan ditentukan oleh komitmen kolektif seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan keadilan yang berkarakter dan kemanusiaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menjadi pelajaran
atau bisa menambah wawasan apa yang sudah saya sampaikan tadi.